Hai pet lover, selamat datang di channel Tian Pets bersama aku Cecil, kepala suku di sini dan juga Bang Egy seperti biasanya. Aku jadi duta sampel lain. Aku tuh mau bikin video tentang otter. Bagaimana cara merawat terus membesarkan bayi otter yang dari masih merem. Tapi sebelum itu aku mau sampaikan dulu ke teman-teman, sebelum memelihara otter itu ada slogan atau hal-hal yang harus kalian tahu. Otter itu punya slogan 3B, yaitu bau, berisik, boros. Otter itu badannya satu bau, dan badannya itu memang keluar kayak minyak-minyak gitu yang bikin badannya tuh lengket dan baunya tuh nggak sedap. Yang kedua, berisik. Otter itu berisik banget. Jadi sebelum kalian pelihara otter tuh kalian harus siap-siap dengan kebisingannya, dengan mereka yang jerit-jeritnya, dengan mereka yang heboh. Yang ketiga, boros. Aku punya 2 otter dan 1 otter itu sekali makan sekitar 1 kilo lele per hari. Dan hal yang terakhir yang perlu kalian pahami, kalau otter itu nggak kayak hewan lain, nggak seperti kucing atau anjing yang kalau suatu saat kalian mau hibahkan atau kalian mau jual itu nggak semudah itu. Karena otter itu ada yang punya karakteristik one man yang hanya nurut sama satu orang, dan ngejinakinnya itu perlu proses dan waktu. Selain itu, otter juga punya gigitan yang luar biasa menyakitkan dan dia nggak segan-segan gigit. Jadi kalau kalian punya anak kecil di rumah, saran aku nggak cocok banget kalau kalian memelihara otter. Aku bilang bukannya tidak baik, tapi menurut aku tuh untuk kalian memelihara otter itu harus dipikirkan lebih dalam lagi. Gitu. Nah, aku kasih dulu tipsnya untuk kalian yang udah punya otter dan udah punya ngambil keputusan untuk melihara otter. Yuk tonton terus sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin punya otter juga. Oke, yang pertama kali mau aku jelasin adalah perlengkapannya. Kalian harus punya pertama dot susu. Dot susunya itu yang mulutnya kecil. Kalau misalnya kalian itu miara otter dari mereka masih merem, mereka itu melek di umur 28 hari. Jadi kalian harus punya botol susu yang dotnya itu kecil, jadi bukan botol susu orang. Yang kedua, kalian punya susu kucing atau susu anjing. Tapi saran aku itu susu kucing. Dan yang bisa aku rekomendasiin buat kalian, susunya itu merek Eco Milk atau merek Royal Canin. Yang ketiga, kalian harus punya kandang kecil, karena kalian gak bisa taruhnya di dalam box, apalagi di dalam kardus, itu jangan banget. Yang keempat, kalian harus punya underpad. Underpad kayak taplak, di sini nanti ada gambar taplak yang kayak taplak ompol bayi gitu loh, yang sekali pakai langsung buang, sekali pakai langsung buang. Karena prinsip dasarnya tuh kalau otter habis pipis harus langsung dibuang alasnya. Karena kalau enggak dia akan ngedudukin atau nidurin alasnya yang habis kena pipis atau kena itu bakal ngebuat otter kalian berjamur. Yang kelima, botol aqua kosong. Yang keenam, vitamin. Kalian bisa kasih otter kalian vitamin. Mereknya yang bisa aku saranin itu mereknya Apialis Drop yang kecil. Kalian kasih 0,1 per hari aja. Selanjutnya, kalian harus punya pipet untuk masukin kayak vitamin atau obat. Dan yang selanjutnya lagi, kalian harus punya ruhe. Nah, obat ini itu berfungsi untuk ngebersihin kelamin otter kalian ketika baru pipis atau baru pup, agar nggak kena jamur, menyembuhkan jamur dan mencegah jamur juga. Nah, setelah aku kasih tahu perlengkapan apa aja untuk ngurus bayi otter, aku mau kasih kalian kayak bocoran lah ya. Kalau otter itu hewannya itu bukan hewan yang seperti kucing sama anjing. Dia itu tergolong hewan liar yang kalian harus punya komitmen dari awal kalian ngadopsi sampai akhir hayatnya mereka. Ketika kalian pelihara otter, yang harus kalian pikirin lagi baik-baik itu, mereka itu perusak banget. Mereka itu tenaganya besar dan ngerusak banget, suka ngerusak gitu. Contohnya, aku mandiin mereka di WC. Mereka itu karena saking tenaganya kuat, mereka itu bisa ngejebolin pintu WC aku. Semua pintu WC aku tuh rusak. Bahkan kusen-kusen di rumahku tuh rusak, dan kalian bisa dengar itu suara mereka, sebegitu berisiknya mereka. Dan kalau misalnya kalian punya anak kecil, lebih baik jangan kontak langsung sama berang-berang, karena berang-berang itu sifatnya koloni. Jadi ketika ada sesuatu yang aneh, mereka tuh nggak akan segan-segan untuk menyerang gitu. Karena di alam liar, ketika kalian memelihara satu otter, artinya satu kelompok otter di alam liar itu mati. Karena mereka itu hidupnya berkoloni. Jadi mereka itu rela mati demi anggota kelompoknya yang lain. Jadi kalau kayak pemburu liar itu mau ngambil satu bayi otter di alam liar, biasanya yang dewasa-dewasanya itu dibunuh-bunuhin dulu. Karena buat ngambil, ketika pemburu itu mau ngambil anak otter itu,
Otter yang dewasa itu akan bakal nyerang bertubi-tubi, bakal ngejar. Udah gitu bakal nungguin orang itu gitu. Mereka tuh demi rela mati lah demi anggota kelompoknya gitu. Jadi ketika kalian mengadopsi bayi otter ya, yang harus kalian pastikan kalian harus bantu otter itu hidup, karena ketika otter itu sudah di tangan kita, artinya satu kelompok di alam liar ini udah nggak ada. Akan lebih baik kalau kalian beli otter atau adopsi otter dari hasil breeding sendiri. Jadi mungkin ada yang udah bisa ngebreed, punya anak-anaknya, itu bisa kalian adopsi daripada kalian harus beli dari seller yang nggak jelas. Itu benar-benar merusak ekosistem, dan bayangkan segimana sedihnya satu kelompok itu mati. Dan biasanya kalau misalnya kalian ambil otter yang dari alam liar, itu akan galak gitu. Dan banyak minusnya, seperti bongbong yang aku beli di pasar hewan. Ketika aku adopsi umur 3 bulan itu giginya nggak ada karena dipangkur oleh sellernya. Dan Julian, kalau Julian itu aku adopsi dari masih merem banget, jadi nggak ada trauma apapun. Bongbong itu sampai sekarang trauma banget sama manusia, terutama laki-laki. Jadi dia kalau lihat laki-laki atau manusia dia lebih takut gitu. Dan sampai sekarang pun giginya yang dicabut itu nggak tumbuh lagi. Nah, Paw Parents, aku juga mau kasih kalian kisaran budget berapa kalau kalian mau punya otter ya. Kalau otter aku tuh dulu waktu masih kecil minum susunya Royal Canin, sekitar aku harus nyisihin budgetnya itu sekitar 500.000 per bulan. Dan sekarang otter aku ada 2, 1 ekor itu makan kurang lebih 1 kilo lele. 1 kilo lele itu sekitar 30.000. Berarti aku punya 2 ekor otter. 2 kali 30.000 kali sebulan. Oke, berarti 1 bulan aku untuk budget otterku saja 1.800.000. Itu untuk makanannya aja. Tapi ada sisi positifnya yang harus kalian tahu. Kalau otter itu kalau sudah dewasa mereka itu tahan banting loh, jadi jarang sakit. Mungkin sakitnya mereka tuh hanya sakit jamur atau sakit kulit aja. Itu kenapa bisa terjadi? Karena kandang mereka itu kotor. Kalian itu malas cuci kandangnya, bersihin kandangnya. Sedangkan otter itu kotorannya itu cair. Jadi harus rajin-rajin dicuci, rajin-rajin dibersihkan. Dan juga otter itu hewannya adalah hewan semi akuatik. Jadi mereka tuh hidup 50% di air, 50% di darat. Walaupun kalian taruh di tempat kering, mereka itu tetap butuh air setiap hari. Kalau otter aku setiap jam 1 sampai jam 8 malam mereka itu di luar, dan mereka itu puas-puasin main air. Aku taruh di dalam drum, bukan drum, apa sih namanya, bak, dalamnya air, dan mereka itu puas main air sekitar 8 jam sehari. Habis itu mereka tidur, dan keesokan pagi seperti itu setiap hari. Kalau mereka nggak kena air, tangannya bakal kering. Dan otter itu nggak bisa kepanasan loh. Kalau kepanasan mereka bisa overheat, mati karena kepanasan gitu teman-teman. Gimana? Kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tanya di bawah, dan sebisa mungkin nanti akan aku jawab. Oke pet lovers, untuk step-stepnya cara ngurus otter gimana, aku bakal bikin videonya di minggu depan. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video yang lebih menarik selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya. Bye-bye.